Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah lanjutan kajian Ruqyah Syariah yang disampaikan oleh komunitas Ruqyah Syariah Lentera Hati Insan atau LHI. Setelah sebelumnya pada sesi yang ketiga telah kami share video tentang kajian Ruqyah Syariah ini dengan tema penyandaran kekuatan daripada Ruqyah Syariah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pengobatan itu bersandar dan mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pengobatan, bahkan dukun sekalipun berkata bahwa kekuatannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para kikun kiai tapi dukun atau uskun ustaz tapi dukun juga mengaku kepada Allah. Bahkan mereka yang hanya percaya adanya Tuhan tanpa mengetahui dan melaksanakan syariat juga mengaku kekuatan daripada pengobatannya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana bedanya antara Ruqyah Syariah yang berkata hal ikhwal yang sama? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak terkecoh dengan keadaan dan ucapan serta perbuatan yang semacam itu. Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa kekuatan penyembuhan, pengobatan saya ini dari iblis laknatullah, tidak akan pernah ada, dan dia tidak mungkin kecuali akal sehatnya tidak ada di tempat. Yang membedakan ini nanti, yang akan menyeleksi ini nanti diri seorang pengobat atau seorang peruqyah apakah masuk kepada kriteria ruqyah sunnah ataupun ruqyah syariah. Titik letaknya ada pada aqidah wa tauhidullah. Saya ulang, pada aqidah as-sahihah ahlus sunnah wal jamaah dan tauhidullah. Yang dimaksud di sini adalah selain daripada yang bersangkutan mengenal tentang akidah Islam dan tauhidullah, maka yang bersangkutan itu nanti akan terbedakan dirinya dengan para peruqyah atau pengobat-pengobat yang tidak bersandar kepada akidah dan tauhidullah. Di mana para peruqyah syariah ini akidah dan tauhidullahnya senantiasa selalu berusaha bersih daripada perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Menjaganya daripada perbuatan syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Mereka para peruqyah syariah senantiasa lebih daripada menjaga, bahkan mendakwakan selalu tentang akidah as-sahihah dan tauhidullah ini. Inilah letak yang membedakan antara peruqyah syariah yang paling urgent, yang paling elementer, yang pertama kali dilihat bagaimana pemahaman seorang peruqyah itu. Atau seorang peruqyah yang belajar, dia harus mengkaji tentang akidah dan tauhid terlebih dahulu sebelum pada langkah selanjutnya dan selanjutnya. Di dalam akidah dan tauhid itulah kemudian nanti kita akan mendapatkan sumber kekuatan energi ruqyah. Inilah yang saya maksud dengan menyandarkan kekuatan ruqyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkaji, mengaji, mengilmui. Dan mengkaji, mengilmui yang pertama kali mengaji tentang akidah dan tauhid sebelum syariat, akhlakul karimah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan kita mengilmui dan memahami, mengetahui akidah dan tauhid ini, maka semakin dalam kita
semakin dalam lagi dan terus lagi tenggelam hingga ke dasar-dasar, akan terbit sebuah energi dahsyat dalam diri seorang peruqyah, yang itu adalah energi kelemahan. Saya ulang, dengan semakin dalam seorang peruqyah itu terus mengkaji, mengilmui tentang akidah tauhid, akan terbit pada diri seorang peruqyah itu berkumpul, berhimpun energi ruqyah yang dahsyat dan luar biasa, yaitu sebuah kelemahan. Apa yang saya maksud dengan kelemahan di sini adalah kelemahan berupa rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Jalla wa Ala. Di saat itulah Allah akan memberikan energi kekuatan ruqyah syariah yang luar biasa di hadapan musuh Allah, musuh para nabi dan rasul, malaikat-malaikat, dan orang-orang yang beriman, terhadap orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang sangat lemah dan lemah di hadapan Allah. Maka itu bisa terhimpun, bisa terbit kalau kemudian kita mengaji. Dan mengaji yang pertama kali, saya ulang lagi, yaitu mengkaji tentang akidah dan tauhid. Terkumpullah pengetahuan, ilmu pengetahuan dalam diri seorang peruqyah itu yang akan membuat gentar dan takutnya syaitan. Terkumpullah dari ilmu pengetahuan itu energi dahsyat seorang peruqyah, berawal dari rasa takut. Lahirnya rasa takut yang luar biasa, tiada tara kepada Allah, yang itu merupakan kelemahan seorang peruqyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan sekecil apapun, sedikit pun, sekecil atom sekalipun. Oleh karena itu saya sarankan kepada para peruqyah, baik yang sudah senior ataupun baru belajar, teruslah kalian untuk mengkaji tentang akidah tauhid, meskipun kemudian terus mengulang. Agar apa? Agar kita mendapatkan manisnya iman. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan sekali lagi, mari kita mengilmu, karena setan itu takut kepada orang alim. Dan yang dimaksud dengan pengertian ulama di dalam surat Al-Fatir adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim ulama itu adalah orang yang takut, yang dengan ilmunya itu semakin dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takutnya para peruqyah atau orang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dan Allah akan balik seluruh makhluk di antero jagat raya ini untuk takut kepada orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaitan laknatullah sekalipun akan Allah jadikan takut dengan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut ulama, sebagaimana di dalam surat Al-Fatih telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghimpun, melahirkan, menerbitkan rasa takut itu adalah dengan mengaji tentang akidah tauhid, mengilmui tentang akidah dan tauhid, sehingga akan menjadikan orang itu takut. Inilah letak titik pembedanya antara redaksi seorang peruqyah syariah terhadap kemenyerahannya kepada Allah. Karena mengingat semua bentuk-bentuk pengobatan yang selain syariah dan sunnah pada mengaku menyandarkan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan terbedakan dirinya nanti dalam pemahaman tentang akidah dan tauhidullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi keempat ini. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kekuatan saya untuk melanjutkan pada sesi selanjutnya, mengupas tuntas tentang energi ruqyah syariah dan energi ruqyah sunnah ini. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.